pernah saya share yang dari Pak Surya. Nah, beliau juga tidak punya lagi karena ya seperti itu, HP-nya itu kadang ada yang sudah dihapus, kadang udah ke format seperti itu. Kemudian ada beberapa pedoman yang Ibu share itu 2, itu juga berbeda-beda. Artinya apa? Itu yang satu adalah mengenai materi isinya itu apa, bukan mengenai tata cara menulis. Yang termasuk ada variabel-variabel pengamatan, itu adalah untuk bagaimana pelaksanaan kita di dalam nanti pengamatan variabel yang akan diamati. Ada tanaman jagung, jagung manis, kacang tanah, kemudian ubi jalar, kemudian padi, ya itu dibuat oleh Bu Dela. Jadi mengacu kepada pedoman PUM kita yang lama. Kemudian ada juga yang belakangan itu untuk format susunan isi di dalam proposal, termasuk tata cara penulisan di dalam daftar isi. Jadi ada 2 macam. Jadi ada 2 macam juga. Ada di sana yang Ibu share kemarin itu ada yang misalkan bab 1 pendahuluan 1.1 atau bab 2 lah, bab 3 metodologi atau metode pelaksanaan, 1.1 tempat dan waktu, kemudian 1.2 bahan dan alat, seperti itu. Nah, ini adalah hanya format di dalam bagaimana kita menulisnya atau isinya. Nah, kemudian untuk yang kita jadikan pedoman itu sementara itu pedoman proposal PUM yang proposalnya sudah ada di tahun lalu. Jadi itu kita gunakan pedomannya. Nah, udah Ibu share di grup itu contohnya dari Vintania yang sudah selesai di PDF kan. Nah, itu sementara kita jadikan pedomannya itu kira-kira seperti itu di dalam isinya. Nanti untuk laporan, nanti akan kita buat konsorsium untuk di Prodi, kita buat pedoman yang memang betul-betul kita sepakati di Prodi dan tidak berubah-berubah. Itu tentang ya format, tentang jaraknya, tentang logonya, dan sebagainya, tentang kata-katanya. Itu sudah ada pagunya sebenarnya pedomannya dari Politeknik Pertanian. Hanya dari Politeknik juga masih pedoman lama, karena untuk membuat yang baru itu harus ada perintah dari pimpinan. Nah, ini keterbatasan kita. Jadi untuk yang PUM ini sekarang sementara yang sudah selesai itu yang diterima, jadi nanti tidak dipermasalahkan mengenai misalkan ikut aturan mana-mana, tapi isinya urut-urutannya itu mengikuti yang sudah diberikan. Kemudian kesalahan-kesalahan yang ya dari format itu, kalau kesalahannya itu artinya urut-urutan dari materi masih mengikuti, itu tetap kita perhitungkan. Hanya nanti untuk kesalahan mengenai yang anak-anak masih ragu itu nanti kita turunkan persennya. Karena nanti ada penilaian itu dari tim. Untuk proposal mulai hari ini kita lakukan penilaian, jadi jangan sampai terlambat. Ini yang sudah memasukkan kemarin datanya itu yang tahu Ibu Ayu, karena hari Jumat terakhir yang masuk itu berapa. Kalau yang sama Ibu waktu hari Kamis itu masih 10 orang. Nah, kemudian diharapkan nanti sampai tanggal 3 itu sudah tidak terakhir ya menyerahkan proposal, sudah dalam bentuk dijilid. Kemudian nanti untuk laporan nanti akan kita buat pedomannya yang benarnya. Nah, jadi nanti itu kalian sudah tidak ragu-ragu memang ini yang kita gunakan. Itu nanti juga akan sedikit berubah, karena kalau proposal kita menggunakan kata-kata seperti yang kemarin kita sepakati, baik itu mau hasil atau produksi, pengaruh pemberian teknologi apa terhadap produksi dan peningkatan pendapatan usaha tani, misalkan jagung manis, atau terhadap pengaruh teknologi apa terhadap hasil dan peningkatan pendapatan usaha tani kacang tanah, misalkan seperti itu. Nah, itu untuk judul. Tapi nanti di laporan itu kita sudah tidak menggunakan lagi pendapatan. Jadi kita hanya pertumbuhan dan produksi. Oleh karena apa? Proyek usaha mandiri ini kita bagi 2. Yang pertama itu untuk bisnisnya atau proyeknya atau wirausahanya. Yang kedua itu teknologinya.
Nah, jadi teknologinya. Jadi teknologi ini adalah ilmu-ilmu yang sudah diberikan, praktek-praktek yang sudah diberikan pada saat kita kuliah itu adalah seperti alat-alat dan teknologi itu yang kita sampaikan, kemudian dipraktekkan oleh mahasiswa secara mandiri menjadi suatu usaha. Usaha ini kita ukur apakah untung atau rugi, layak atau tidak layak, berapa yang harus layak dari segi harga, berapa yang harus layak dari segi hasil, dan berapa luas yang harus dilakukan, itu kita lakukan analisanya menggunakan analisis finansialnya, menggunakan manajemen agribisnis. Maka disinilah letaknya proyek usaha mandiri ini sebagai wahana untuk melakukan uji coba wirausaha sendiri dari teknologi. Nah, untuk teknologi itu akan kita bahas, akan kita lakukan ujiannya itu nanti secara komprehensif. Jadi yang komprehensif nanti itu adalah teknologinya. Walaupun kedua-duanya itu sama, kompre namanya, tapi yang satu itu mengenai pembahasan analisis finansial, yang satu lagi nanti mengenai teknologi. Jadi teknologi ini nanti kita membahasnya berdasarkan apa? Berdasarkan variabel-variabel pengamatan yang sudah kita lakukan. Masing-masing sudah membuat di proposal untuk variabel jagung manis, pengamatannya terhadap bobot tongkol, panjang tongkol, jumlah tongkol misalkan, atau produksi per ton per hektar berapa. Nanti dibandingkan dengan deskripsinya, berapa maksimal atau berapa potensi hasilnya, berapa yang kita peroleh hasilnya. Kalau masih di bawah, berarti ada apa, seperti itu. Itu dari segi teknologi. Nah, jadi nanti kita membahas tentang teknologi itu yang lebih dalam lagi. Jadi itu menggunakan ilmu dari hasil data diolah, kemudian nanti kita bahas menurut kemampuan ilmu kita dengan dari membaca jurnal. Makanya kemarin di dalam syarat untuk mendapatkan judul itu harus mengirimkan jurnal kepada Ibu minimal 1 yang berhubungan dengan teknologi. Jadi kalau yang teknologinya itu berganti, nanti tolong dikirimkan lagi jurnal yang sesuai. Itu minimal 1 untuk pedoman. Kalau tidak ada yang persis komoditi, bisa menggunakan komoditi yang mirip-mirip, yang dekat. Kalau tidak ada juga yang sama persis, ya kita cari yang dari tanaman lain. Sebenarnya harusnya sudah ada dari komoditi tersebut, karena kita hanya melakukan Yoli dengan Mardiah. Kenapa dimatikan videonya? Emi, dari tadi Emi belum aktif. Fani, nah jadi apa namanya tadi? Teknologi tadi itu kita bahas menggunakan daftar pustaka atau literatur atau referensi yang sudah yang bisa dipercaya. Kemudian untuk kegiatan ujian nanti akan ada penilaian terhadap PUM, akan ada penilaian terhadap yang materi mengenai ilmu atau teknologi itu sendiri. Nah, ini ada 2 bagiannya. Kemudian untuk pelaksanaan proyek usaha mandiri itu sebenarnya sudah banyak yang melakukan sebelumnya, karena banyak teknologi yang harus dipersiapkan, banyak teknologi yang sudah dimulai sebenarnya. Bahkan harusnya mulai dari sejak bulan November sudah ada persiapan untuk pembibitan. Ini termasuk di dalam ubi jalar. Nah, jadi cuma hanya kita apakan di dalam jadwal pelaksanaan itu kita rencanakan itu di Februari. Nah, ini. Kemudian sebenarnya minggu ini kita sudah mulai kegiatan PUM. Jadi nanti untuk pembagian lahan itu sudah Ibu mintakan kepada FAM itu untuk UPPP itu yang betul-betul sesuai dengan komoditi. Kalau untuk jagung, pipil dan jagung manis itu diusahakan tidak yang terkena naungan sama sekali. Itu sudah Ibu mintakan. Tapi Ibu tidak bisa minta spesifik yang mana. Hanya seperti itu syaratnya. Tentu yang untuk lahannya yang sesuai, yang tidak tergenang, yang tidak apa, itu sudah seharusnya begitu. Kemudian untuk ubi jalar itu juga Ibu mintakan ya yang memang memenuhi untuk
kriteria secara agroklimatologi ubi jalar. Nanti akan lebih banyak disampaikan oleh Bapak Surya Marizal mengenai hal ini. Kemudian untuk kacang tanah juga demikian gitu. Jadi yang bisa ternaungi tentu ubi jalar, kacang tanah. Kalau yang dua tadi tentu tidak bisa. Nah ini kriterianya hanya seperti itu. Jadi nanti kalau masih ada yang misalkan ingin menghendaki lahan yang maunya di sini dan sebagainya, boleh tidak menerima dulu pembagian lahan, tapi nanti menunggu selesai plotting yang praktikum. Karena sudah Ibu nego-nego dari sejak hari Kamis itu, yang diutamakan nomor 1 itu praktikum dulu. Nah, jadi sementara praktikum itu belum masuk sampai hari Jumat itu keseluruhan prodi. Nah, jadi menunggu pembagian dari lahan yang digunakan untuk praktikum dulu, baru nanti yang untuk PUM, Ibu juga berkeras loh. Ini kan perkuliahan, PUM itu perkuliahan, berarti kan juga praktek. Mereka kan praktek bahkan secara mandiri agar dapat beruntung. Harusnya diberikan lahan itu ya yang artinya yang cocok lah, yang bagus gitu. Namun nggak bisa karena memang kegiatan yang utama itu justru praktikum. Praktikum itu yang nomor 1 utama, baru nanti yang PUM gitu. Ya sudah kalau udah seperti itu. Jadi nanti kalau ada yang masih ingin di tempat yang sesuai dengan yang ingin diinginkan, memilih-milih, itu ya menunggu karena pembagian sudah dilakukan. Jadi kalau yang ingin ini menunggu dulu sampai pembagian plotting ini di minggu ini selesai, ya nanti baru dapat lahan. Kemudian nanti untuk penanaman jagung manis itu diusahakan bersamaan. Kemudian nanti yang jagung pipil itu nanti mana yang duluan siap itu nanti akan kita langsung segera tanam. Misalkan grup jagung pipil itu selesai, kita mulai duluan jagung pipil. Setelah itu 1 minggu kita isolasi waktu. Karena kita isolasi jarak tidak bisa. Kita isolasi waktu, nanti baru 1 minggu setelah itu baru kita tanam jagung manis. Atau jagung manis dulu yang sudah selesai, nanti baru jagung pipil. Nah ini karena apa? Karena kalau nanti tidak ada isolasi waktu, kalau secara jarak kita nggak mungkin. Karena kalau secara jarak itu harus 500 meter dari tanaman yang lain. Sementara kita jarak di lahan sangat dekat. Belum lagi mata kuliah pembelian tanaman nanti. Kita akan ada persilangan, akan ada hibridisasi, ada selfing. Itu juga seharusnya ada jarak ya. Nah jadi nanti tolong disiplin terhadap waktu terhadap ini kalau kita sudah harus mulai. Jadi fokuskan perhatian kita sekarang selain perkuliahan semester 6 ini sangat berat juga pada proyek usaha mandiri kita. Ini adalah saat-saat terakhir. Masa depanmu tergantung di tanganmu sendiri. Kalau ingin kamu meraih masa depanmu yang lebih baik, maka bersemangatlah dan tetap fokus di rule-nya, di jalurnya ya. Itu yang Ibu harapkan. Kemudian untuk penilaian itu pertama ada penilaian nanti dari proposal ya. Kalau untuk yang format yang paling penting utama adalah kontennya, isinya, mengenai pendahuluan isinya apa saja, mengenai metodologinya apakah sudah pas seperti itu ya, sesuai dengan tujuan kita di dalam proyek jelas, kemudian apa variabel pengamatannya, kemudian bagaimana melakukan analisisnya, merencanakan dan nanti membuat layoutnya. Ini kita nilai. Kemudian yang kedua, kalian harus membuat logbook, catatan harian. Nah, jadi logbook ini boleh dilihat dari senior-seniornya yang sebelumnya. Logbook ini adalah catatan harian, berarti setiap melakukan kegiatan apapun dicatat, setiap kegiatan, tiap hari. Bukan diborong pada saat selesai nanti baru dicatat, bukan ya. Jadi dari awal kalian sudah mulai punya catatan sekarang. Kalau kemarin sudah mengambil lahan, tanggal sekian mengambil lahan, menerima lahan seluas ini di sebelah sini. Kalau perlu pakai derajat, bisa tanya kepada Pak Surya, berapa derajat lintang utara selatan, berapa derajat di bujur timur dan bujur barat. Nah ini berapa posisi kita. Nanti tanya sama Mbak Google juga tahu. Nanti di Google Map itu bisa kita posisi kita itu di berapa derajat. Itu bisa keluar nanti pada saat ujian komprehensif. Ya, itu pengetahuannya klimatologi, tapi sampai ke sana. Pengetahuannya ekologi atau lingkungan itu ya. Kemudian logbook dibuat setiap hari, tidak diborong. Jadi walaupun oret-oretan itu adalah senjata kalian, rahasia kalian di dalam penanaman, di dalam pengamatan ada di dalam logbook itu.
logbook nanti diberikan kepada dosen pembimbing dan tanda tangani atau diketahui seminggu sekali agar terpantau. Selama ini begitu teorinya, tapi kenyataannya tidak diberikan kepada pembimbing, akhirnya kita kurang memantau. Nah, jadi diharapkan nanti logbook itu isinya nanti ada nama kegiatan, kemudian nomor, nama kegiatan, kemudian bahan dan alat yang digunakan, kemudian biayanya berapa, kemudian keterangan. Nah, ini nanti seperti itu. Nanti coba bisa diminta contohnya yang bagus itu mungkin sama kakak senior itu Kak Safri Noviani atau Novi Wahyuni atau Gunawan atau sama Kak Ani. Itu lengkap sepertinya logbooknya. Nanti bisa dihubungi untuk dilihat seperti apa bikin logbook yang lengkapnya. Kemudian buku bimbingan juga harus selalu dibawa. Itu digunakan juga untuk memantau kegiatan monitoring itu untuk BIMKOS. Jadi buku bimbingan yang biru itu selalu dibawa untuk diisi apa saja kegiatan kita kepada pembimbing. Rata-rata lupa setiap bimbingan bawa ya. Nah, jadi itu diperlukan. Kemudian nanti penilaian ada dari Tempum, ada dari dosen pembimbing. Dari dosen pembimbing, Ibu tidak tahu karena ada dosen yang tidak memberitahu langsung ke lapangan, langsung menilai. Jadi jangan menunggu-nunggu untuk ada pemberitahuan dari pembimbing karena setiap saat bisa saja kelelahan, termasuk Ibu. Itu kalau kelelahan tidak pernah memberitahu tapi sudah menilai begitu. Nah, jadi setiap saat lahan harus selalu kita pelihara dan anggap itu sebagai anak kita sendiri atau adik kita sendiri. Jadi kalau kita sayangi, kita ini tanaman juga akan memberikan kasih sayang. Hasil itu akan sesuai dengan usaha, akan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kemudian penilaian ada awal, tengah, akhir. Ada saat awal mulai. Semua setiap kegiatan kita mau memulai PUM, komunikasikan dengan pembimbing. Sampaikan walaupun lewat WA, Bapak Ibu saya sudah mengambil lahan PUM, dapat di sebelah mana. Kemudian Bapak Ibu saya mau melakukan pembuatan media. Nah, kayak Diki kemarin sudah membuat arang sekam, sudah dilaporkan, ada foto, dokumentasi, kalau perlu dibuat videonya. Karena nanti video-video kegiatan PUM nanti akan kita upload nanti di YouTube Prodi Pangan untuk tambahan informasi kegiatan-kegiatan kita. Kemudian siapa juga Michael ya, Michael juga sudah ini. Michael kok belum ada terlihat ya dari tadi? Udah masuk Michael belum? Belum. Oke, Ibu lanjutkan. Kemudian penilaian tadi awal, kemudian tengah pada saat minimal 3 kali pada pertengahan pada saat sudah penanaman, sudah pengamatan vegetatif, kemudian nanti akhir pada saat panen. Tapi tidak mutlak 3 kali, bisa banyak kali, bisa tidak memberitahu. Jadi siap-siap. Kemudian tempum biasanya juga tidak memberitahu. Jadi tempum ini nanti Pak Surya, Ibu dengan Bu Dela atau Bu Ayu itu akan ke lapangan untuk melakukan penilaian. Bisa sendiri-sendiri, Ibu sendiri melakukan penilaian, bisa bersama-sama dengan Pak Surya. Kemudian itu semua yang dinilai itu mulai dari kerapian, mulai dari kebersihan, kemudian bagaimana kerjasama dengan sebelah-sebelahnya seperti itu. Kemudian setelah itu kita berkejaran dengan waktu, jadi nanti begitu sambil kita jalan itu sampai di bab 3 itu sudah harus diperbaiki ya. Sambil jalan kita melakukan kegiatan PUM, sampai bab 3 itu sudah diperbaiki. Mengenai data-data yang ada, yang kita gunakan pada saat sekarang, masih kita gunakan data yang buku tahun 2019. Nanti dengan seiring waktu, jalannya waktu, nanti untuk laporan, silahkan nanti kita perbaiki, menggunakan tahun buku 2020. Jadi proyeksi kita 2021 sampai 2022, 23, 24, 25, 2000. Wah, kok nggak ada yang fokus ya? Proyeksi sampai berapa? 2026, Bu. 2026. Suwaidah mana? Nggak kelihatan wajahnya. Ini tetap konsentrasi lah. Masa ibunya suruh ngomong sendiri. Nah, kemudian untuk data-data penduduk, data
itu digunakan itu kalau kita nanti mengambil data per kapita atau data kebutuhan ya. Kebutuhan akan kacang tanah, ubi jalar, jagung manis. Nah, itu datanya sering tidak tersedia di BPS ya. Jadi antara data kebutuhan atau data penawar dan penerimaan itu jangan bingung ya. Ada data penawaran, ada data penerimaan, ada data kebutuhan, ada data kebutuhan atau produksi. Data produksi itu penawaran dan data konsumsi. Konsumsi itu adalah kebutuhan. Nah, jadi kalau di tingkat grup-grup saja itu kemarin mungkin sudah berkembang bagaimana cara pengambilan data untuk yang tidak ada data di BPS. Kalau untuk jagung pipil ada data ya, tapi untuk jagung pipil produksinya. Nah, kalau untuk kebutuhan atau konsumsi itu bisa untuk jagung pipil itu dengan melakukan pendataan kepada peternak ayam misalkan. Peternak ayam berapa semua yang ada di Payakumbuh, misalkan lihat dari data di Dinas Peternakan, misalkan ada 100 orang, 100 pengusaha. Dari 100 itu kalau kita ingin mengambil secara acak, mungkin kita pilih berdasarkan dia wilayahnya di mana, misalkan kecamatan. Dari seluruh kabupaten 50 kota, kecamatannya ada berapa? Ada yang tahu? Itu bisa termasuk menjadi satu pertanyaan di dalam ujian komprehensif. 50 kota, ada berapa kecamatannya? Taruhlah 11. Ada Gugu, ada Larissa Guhalaban, ada 50, ada Harau, ada Akabiluru, ada Pangkalan, Kutu Baru, Gunung Ome. Nah, jadi harus tahu ya, yang kecamatan, nagari, seperti itu harus tahu. Itu pengetahuan umum. Itu diujikan pengetahuan umum itu. Nah, jadi taruhlah 11. 11 kita ambil minimal 5%. 5% dari 11 berapa kita harus ambil? Kalau 10%-nya berapa? 1, 2. Nah, kalau 5% ya kita ambil lah misalkan 2 kecamatan. Dari 2 kecamatan kita ambil, misalkan masing-masing kecamatan ada 10 nagari. Ada 10 nagari. Berarti kita mengambil minimal 5%-nya. Minimal 3 nagari. Dari 3 nagari berapa pengusaha ayamnya? Kalau misalkan ada 3 pengusaha ayam, 3 nagari, dari 1 nagari ada 5 pengusaha, nah itu kita ambil masing-masing. Kalau cuma 3 nagari, kalau ada 5 berarti kita ambil semua. Tapi kalau di dalam 3 nagari itu ada banyak pengusaha, yaitu kita ambil secara sampel saja, tidak semuanya. Nah, ini di dalam statistik itu yang namanya kita sebut sebagai sampel acak, ada yang berstrata, ada yang bertingkat. Itu yang kalau masih ingat dulu ya, yang berstrata kita ambil per tingkat sampai ke atas. Ada juga yang kita ambil acak. Seperti kita pengambilan data jagung manis untuk konsumsi jagung manis, melakukan pendataan berdasarkan kebutuhan per kapita per tahun, diambil dari kebutuhan per bulan berapa dalam satu keluarga itu memakan jagung manis. Itu pun kita ambil secara acak. Nah, nanti lebih jelasnya nanti mungkin akan ditambahkan oleh Pak Surya mengenai hal ini. Nanti apa-apa yang belum Ibu sampaikan, tapi yang jelas itu untuk nanti Bu Ati juga akan masuk untuk menyampaikan mengenai peluang pasar, karena banyak yang masih belum paham mengenai apa itu peluang pasar, apa itu data dari produksi digunakan untuk apa, data konsumsi untuk apa. Produksi, konsumsi, penawaran, permintaan. Betul atau enggak seperti itu ya? Produksi sama dengan penawaran, konsumsi sama dengan permintaan. Betul enggak? Ada yang bisa jawab? Hidupkan semua mic-nya. Betul atau tidak? Betul, Bu. Betul, Bu. Ya, Betul, Bu. ada yang masih paham? TV-nya dikecilkan ya. Oke, jadi nanti akan diperjelas oleh Bu Ati ya. Untuk apalagi yang mau kita ini kan sambil kita menunggu Pak Surya, sebentar lagi mungkin Pak Surya kita minta untuk memberikan tambahan.
Silahkan yang akan ditanyakan sambil menunggu Ibu. Apa ada yang berpikir yang mau silahkan, ada yang mau ditanyakan? Silahkan angkat tangan, raise hand, atau dihidupkan di mute mic-nya. Silakan. Sambil kita tunggu Pak Surya. Pak Surya sudah. Pak Surya masih belum ini, masih mau minum kopi dulu Pak Surya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang belum selesai? Coba angkat tangan yang belum selesai, berapa orang proposalnya yang belum menyerahkan? Ya, Gus. Siapa lagi? Ini Bu. Siapa? Lina. Oh, Winnie. Winnie belum. Cepetlah. Winnie kemarin konsul kok. Ya, Bu. Belum selesai. Cepat ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Masih di tempat jilid, Bu. Ya, oke. Tanggal 3 kalau nggak masuk kita mundur aja lagi PUM-nya. Tahun depan aja lagi. Kok nggak hidup ini Mina Sesmita, Amalia Nafla, Anissa, Azri Gilang? Kenapa nggak pada hidup? Nggak pada hidup, nanti Ibu simpan ya screenshot-nya. Bu Delia, Bu Dela, tolong Bu Ayu, tolong nanti di-share ya ininya. Apa? Daftar hadir. Kemudian tolong di screenshot Bu Ayu, Bu Dela. Oh iya Bu, oke Bu. Terima kasih. Termasuk yang tidak terlihat ya nanti di video. Oke, Pak Surya sudah hadir, beliau sudah lebih semangat ini kayaknya sempat terminum kopi Lampung ini beliau ini. Saya sudah merasakan enaknya kopi Lampung. Pak Surya silakan, tadi barangkali ada yang masih beberapa belum saya sampaikan terlewat. Silakan Bapak sampaikan. Terima kasih Bu Wiwi. Iya Pak. Oke, berarti suara saya sudah kedengaran ya. Nah, Ibu Wiwi tadi sudah menyampaikan banyak hal. Nah, saya hanya menambahkan saja, Bapak hanya menambahkan saja hal yang dianggap perlu ataupun yang belum diketahui ya. Nah, kita mulai saja dari proposal. Proposal itu adalah salah satu sarana saudara untuk memulai kegiatan PUM ya. Jadi proposal PUM bagaimana saudara mau melaksanakannya, bagaimana bentuknya, apa saja yang mau diamati, nah itu sudah tertera di dalam proposal. Nah dengan demikian diharapkan nanti saudara sudah melaksanakannya itu mengacu kepada proposal. Ya, yang pertama adalah mengacu kepada proposal. Ya, tidak ada yang berimprovisasi selain dari proposal. Ya, jadi tidak ada yang mengerjakan sesuatunya nanti di luar proposal. Nah itu akan ketahuan apabila nanti tim akan turun ke lapangan dan melakukan penilaian. Nah penilaian ini seperti Ibu Wiwi tadi, bisa saja nanti Ibu Wiwi aja sendirian ke lapangan, atau saya sendirian, atau maju ketiga-tiganya atau semuanya, ya, untuk melihat ke lapangan bagaimana kondisi saudara di lapangan. Nah jadi artinya apa? Tidak ada satu patokan untuk kapan mau nilai, kapan saja, ya. Nah, nanti itu akan dinilai. Jadi artinya apa? Kalau saudara sudah membuat proposal, maka itulah yang menjadikan acuan. Ya, menjadikan acuan untuk digunakan sebagai pelaksanaan kegiatan PUM di lapangan. Ya, kegiatan PUM di lapangan. Nah, kemudian dari proposal itu sendiri, apabila nanti ada perubahan yang mendesak, yang fatal, oh ini harus dirubah ini. Nah, boleh saja kalau itu sudah didiskusikan dengan pembimbingnya masing-masing atau dengan tim, ya, atau dua-duanya. Ya. Jadi artinya nanti ini Gus Suryadi munculnya besar sekali ya. Siapa ini ya Pak? Banyak. Kalau dapat siapa yang apa ini difokuskan. Ya.
Ini siapa Pak? Oh, banyak ini. Hostnya ini. Ya. Nah, ini nanti ditempatkan materi yang sebetulnya di sini ya. Tempatnya ini. Nah, ini materi. Tapi kenapa Gus Riyadi yang besar sekali nampaknya? Yang lain kecil. Ya. Siapa hostnya ini? Bu Ayu, Pak. Kenapa, Pak? Bu Ayu. Lihat. Oke. Nah, Bapak ulangi lagi ya. Jadi kalau seandainya nanti di dalam pelaksanaan PUM itu sendiri ada perubahan ya yang kira-kira menurut saudara memang harus dirubah atau mendesak, nah itu saudara diskusikan dulu dengan dosen pembimbing atau dengan dosen tim PUM ya. Nah, tapi yang dengan dosen pembimbing itu wajib mendiskusikannya. Jadi jangan saudara robah-robah saja tanpa sepengetahuan dari pembimbing dan tim ya. Nah, dua-duanya harus saudara sampaikan. Sebab apa? Kalau tim nanti turun ke lapangan dan ternyata ini ada perubahan, nah berarti saudara sudah tidak sesuai lagi pelaksananya dengan proposal. Nah, untuk itu saudara harus berhati-hati dan sesuaikanlah dengan proposal yang sudah dibuat. Itu yang pertama. Terkait dengan proposal itu peluang pasar dan segala macam itu pada intinya adalah untuk mengetahui bahwa apa komoditi yang saudara mau tanam itu mempunyai suatu prospek atau tidak. Ya, artinya apa? Harusnya lebih besar permintaan dari penawaran. Itu kata kuncinya, ya. Harus besar permintaan dari penawaran. Kalau seandainya itu lebih besar penawaran daripada permintaan, untuk apa saudara ikut berproduksi? Ya, kalau dia sudah banyak di pasaran, ya. Nah, itu akan menyebabkan nanti nilai jual saudara akan lebih rendah. Nah, untuk itu saudara betul-betul mengetahui bahwa peluang pasar yang saudara miliki itu benar-benar positif, ya, ada. Sehingga ini yang menjadi acuan. Jadi kenapa saudara pilih komoditi ini? Nah, ini kita timbul pertanyaannya nanti. Kenapa saudara pilih komoditi ini? Ya, itu jawabnya. Kenapa? Karena banyak digunakan dan itu prospeknya lebih besar atau lebih bagus. Nah, di mana saudara bisa mengatakan itu prospeknya besar? Ya. Nah, jadi saudara bisa memperhatikan ini siapa nih? Michael Andrea Sirait. Ya. Nah, berdua dengan siapa itu? Michael Andrea Sirait. Atau kosong saja lah. Ini mengganggu ya. Mengganggu Bapak untuk menerangkan ini. Ya, dia bergerak-gerak terus. Kalau diam tidak apa-apa lah. Ya. Nah, apalagi ini kameranya bergerak-gerak. Orangnya juga bergerak. Belum mandi kali ya. Tinggal kata-kata mungkin. Jadi artinya supaya lebih nampak bahwa prospeknya itu masing-masing komoditi, nah itu makanya perlu ada melakukan penilaian atau menghitung peluang pasar, ya, peluang pasar. Nah, peluang pasar itu berdasarkan kepada permintaan dan produksi, ya, produksi. Jadi berapa yang dihasilkan, kita menilainya hanya mengambil dalam kabupaten 50 kota saja. Nah, kemudian berapa yang membutuhkan konsumsi dari masyarakat ataupun perusahaan-perusahaan pertanian, seperti kalau untuk jagung itu lebih banyak digunakan untuk pakan ayam, ya. Nah, di sana saudara berarti habis melakukan survei untuk mendapatkan data bagaimana berapa kebutuhannya. Nah, seperti yang dijelaskan Ibu Wiwi tadi. Ya, jadi tidak bisa saja saudara mau mengadakan survei secara keseluruhan atau mengambil sampel, ya. Kalau keseluruhan ya berarti saudara mendapatkan data yang akurat. Nah, tapi di sini polanya tentu tidak mungkin satu orang untuk semuanya. Nah, bagi-bagi tugas paling tidak nantinya, ya, untuk mendapatkan data yang sebenarnya. Ya. Minum dulu ya.
Minum dulu Pak Surya. Itu yang pertama terkait dengan proposal ya. Maka nanti di dalam laporan tugas akhir, laporan komite saudara itu merupakan laporan tugas akhir ya. Nah, itu nanti saudara memperbaiki kembali data yang sebenarnya ya. Mungkin saja pada data yang sekarang ini saudara menggunakan data yang misalkan tidak menggunakan data tahun 2019 ya, atau saudara hanya memprediksi tahun 2019. Nah, karena di sini sudah tahun 2021, maka nanti itu sudah paling lambat paling tidak sudah ada yang keluar gitu ya. Saudara bisa melihat itu di BPS ya, Badan Pusat Statistik ya, atau di dinas instansi pemerintah yang terkait. Nah, cari datanya di sana ya, berapa kebutuhan dan produksinya ya, sehingga nanti data untuk LTA itu lebih akurat ya, data yang mutakhir itu untuk kelayakannya ya. Nah, kemudian di dalam pelaksanaan, nah ini yang penting sekali dalam pelaksanaan ini, saya harapkan saudara untuk memahami semuanya ya. Yang pertama adalah saudara sudah diberikan lahan ya, sudah ditetapkan lahan untuk kacang tanah, untuk jagung manis, untuk jagung pipil, ada ubi jalar ya, mungkin ada komoditi yang lain. Nah, padi ada enggak? Padi kayaknya enggak ada ya, padi umumnya panjang. Enggak ada ya. Nah, untuk pelaksanaan ini saudara sudah mendapatkan lahannya itu ya. Nah, tadi untuk jagung manis dan jagung pipil, nah kita melakukan isolasi, bukan jarak tapi isolasi waktu ya. Nah, itu nanti sebaiknya yang mulai dulu sebetulnya bisa saja dua-duanya melambatkan penanamannya, paling tidak berapa minggu, ada 2 ya, 2 atau 3 minggu ya. Kemudian baru setelah itu yang lainnya menanam ya. Ini serentak, antara jagung pipil untuk serentak, jagung manis juga serentak. Kalau tidak serentak, kita berdekatan, maka nanti jagung manis ini ataupun jagung pipilnya akan diserbuki secara silang, sehingga hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya. Kalau tanaman jagung ini kan berarti dia akan menyebuk silang. Mudah sekali dia untuk menyebuk kepada tanaman yang lain, pada jagung manis atau jagung manis kepada jagung pipil, ya. Sehingga hasilnya tidak sesuai. Nah, satu hal yang perlu saudara cermati, kita akan menggunakan 2 perlakuan ya. Dua perlakuan, saya mengistilahkan perlakuan. Kenapa? Karena sudah lama, sudah lama kita, jadi sudah modelnya, teknologinya itu yang lama itu sudah bertingkat ya. Kadang-kala sudah dua-duanya itu tidak menggunakan tanpa ya. Jadi perbandingan 10 dengan 20 misalkan ya, atau perbandingan dengan A dengan B ya. Nah, jadi maka disilakan dengan perlakuan. Nah, itu istilah perlakuan itu sesuai dengan metode di dalam satu metode penelitian, itu ada istilah treatment dan replication ya. Treatment itu merupakan perlakuan, replication itu adalah ulangan. Nah, kita tidak ada melakukan ulangan, tapi kita hanya membandingkan perlakuan saja ya, atau treatment. Jadi kita hanya menggunakan 2. Nah, dari 2 pelaksanaannya itu, dua model perlakuannya itu, tata letaknya itu kedua-duanya harus sama menghadap timur. Ya. Jangan nanti yang satu di timur, yang satu di barat di sebelahnya atau di belakangnya. Tidak boleh ya. Sebab apa? Nanti kesempatan matahari untuk mendapatkan hal yang sama terhadap cahaya matahari itu ke tanamannya itu harus sama juga. Jadi maka prinsip penelitian kita harus lakukan itu ya, walaupun saudara hanya tetapi prinsipnya harus sama. Kenapa? Masing-masing perlakuan itu dua-duanya harus sama-sama menghadap ke timur. Itu kata kunci nanti ya. Jangan saudara sampai salah. Kalau ada yang tidak hadir pada hari ini, nah tolong sampaikan itu nanti ke teman yang sebelahnya ya, bahwa perlakuan A dan perlakuan B itu harus sama-sama menghadap timur. Ya.
Jangan nanti yang satu di timur, satu di barat. Ya. Misalkan pelakuan A-nya di timur, pelakuan B-nya di barat. Nah, itu salah ya. Jadi tidak sesuai dengan atau tidak sesuai dengan kaidah penelitian. Jadi sama-sama harus mendapat cahaya matahari yang pagi-pagi itu ya, ataupun nantinya sampai sebelum jam 12 ya. Sehingga apa? Nah, faktor lingkungan itu kita berusaha mengusahakannya sedapat mungkin, semaksimal mungkin mendapat perlakuan yang sama. Ya. Itu yang dikatakan bahwa kita memberikan suatu kesempatan yang sama kepada tanaman itu. Yang membedakannya apa? Hanya perlakuan kita saja ya. Perlakuan apa? Oh, pemupukan, apakah itu pestisida, apakah itu nanti pupuk organik, dan segala macamnya ya. Nah, itu saja yang membedakannya ya. Jadi tata letak tanamannya sesuai dengan kaidah dalam penelitian. Nah, itu nanti tolong saudara perhatikan lagi ya, mungkin di dalam proposal ada yang membuat timurnya itu hanya perlakuan A saja atau perlakuan B saja. Nah, di sebelahnya nanti perlakuan A atau perlakuan B saja ya. Nah, itu nanti di laporan tolong saudara perbaiki dan di pelaksanaan juga harus disesuaikan ya. Nah, artinya apa? Nanti kalau kami sudah ke lapangan itu tidak ada lagi yang salah. Ya. Nah, tidak ada, oh saya tidak tahu Pak, oh ini seperti kakak kelas begitu juga Pak. Nah, ada istilah seperti itu. Ya. Itu sudah menyalahi. Ya. Jadi artinya prinsipnya sama-sama mendapat cahaya matahari yang sama. Ya. Walaupun itu saudara mengatakan, oh matahari itu kan luas Pak ininya. Iya, permukaannya ya luas. Jadi kesempatannya kan berbeda. Jadi kaidah di dalam penelitiannya itu atau percobaan saudara itu adalah harus sama. Ya. Jadi bisa saja saudara itu dikatakan juga melakukan suatu percobaan yang sederhana. Ya. Jadi bukan saudara hanya melakukan budidaya seperti itu saja, tapi adalah satu bentuk percobaan yang sederhana mengambil dari hasil penelitian-penelitian orang yang sebelumnya. Itu untuk tata letak di lapangan ya. Nah, tata letak yang kedua adalah tata letak tanamannya sendiri. Ya, tanamannya itu nanti kan ada tanaman yang jarak tanamnya yang pendek dan besar. Misalkan untuk jagung misalkan ya, atau kacang tanah. Ada yang bisa berukuran 20 kali 40. Nah, 40-nya menghadap ke mana? Nah, itu juga harus diperhatikan. Ya, itu kaidah juga. 20-nya arah kemana? Ya. Jadi yang jarak tanam rapat itu menghadap ke timur. Ya, jarak tanam rapat menghadap ke timur. Dan jarak renggangnya menghadap utara selatan. Kalau terjadi kebalikan, berarti nanti saudara memberi kesempatan ada rongga di antara yang jarak tanamnya lebar itu untuk tumbuh gulma lebih subur. Ya. Nah, ini kan kurang menjadi perhatian ini. Ya. Jadi di jarak tanam yang lebar itu kita berikan menghadap ke timur. Yang rapat menghadapkan ke timur, utara selatan yang lebar. Ya. Supaya apa? Supaya yang menghadap yang luas jarak tanam yang lebar itu tidak banyak ditumbuhi gulma. Di kesempatan tumbuhnya dia sudah terhalangi oleh tanaman. Ya. Nah, ini prinsip di dalam berbudidaya ini. Nah, itu supaya betul-betul saudara perhatikan untuk dalam pelaksanaan penanaman nanti. Ya. Nah, ini yang pertama tadi arahnya, kedua perlakuan harus menghadap timur, kemudian jarak tanam yang lebar menghadap kemana, yang jarak tanam sempit menghadap kemana. Ya. Ini sudah harus hendaknya diperhatikan betul. Jadi tidak ada nanti di lapangan kami temui ada kesalahan ya. Kalau tidak ada istilah tidak tahu ya. Saya kan sudah diberitahu ini. Bagi yang tidak hadir pun dianggap dia sudah tahu kenapa dia tidak hadir. Kalau tidak, saudara memberikan informasi ke temannya yang tidak hadir. Ya. Kemudian di dalam pelaksanaan tadi juga sudah harus sesuai dengan proposal. Ya. Kemudian dalam mengamat lagi. Ya. Sebelum mengamat ada kegiatan-kegiatan tahapan budidaya yang juga harus saudara perhatikan. Ya, mulai dari pengolahan tanah, ya, pertama, kedua, nah itu nanti saudara ada sebelumnya biasanya itu digunakan dengan traktor pengolahan tanah pertama. Saudara betul-betul mencatat ya, nah itu gunanya logbook tadi yang disampaikan oleh Ibu Wiwi,
semua kegiatan yang saudara lakukan, kapan saja, ya waktunya, itu saudara catat di dalam logbook. Jadi tidak ada nanti menjelang ujian atau menjelang laporan baru logbooknya dibuat. Nah, itu akan ketahuan nanti. Kalau logbooknya itu bersih, ya tidak ada apakah itu coret-coret, ya. Nah, itu berarti itu membuat terakhir itu. Logbook yang sejak dari awal dibuat itu kotor, ya, kotor dia. Banyak coret-coret tidak masalah, nama saja logbook catatan harian, ya. Jadi saudara harus membuat logbook sesuai dengan ketentuan yang ada. Itu mulai dari kapan saudara mengolah tanah, walaupun tidak saudara yang melakukan pengolahan tanah, itu perlu dicatat, ya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mulai dengan traktor, berapa jam untuk mengolah tanah saudara yang luasannya kalau tidak salah itu 125 Ibu ya, kali 2, berarti 250. Atau ada yang kesempatan 150. Nah, berarti nanti saudara harus hitung itu. Ya, kalau misalkan sekaligus diolahnya tidak masalah, nanti dibagi 2 saja untuk menetapkan perlakuan A berapa, pada lahan B berapa. Nah, bagi 2 saja. Ya. Nah, begitu juga nanti pengolahan tanah kedua. Ya, di dalam menghancurkan tanah dan melakukan pembuatan bedengan, ya, itu kan masuk dalam pengolahan tanah kedua. Nah, saudara tinggal menghitung waktunya dan berapa orang, ya. Nah, terkait dengan HKO-nya itu saya pikir sudah saudara pahami, terutama dalam waktu membuat laporan TKPM kemarin, ya. Begitu ya Bu ya. Nah, Iya Pak. Sudah ada saudara pedoman. Jadi kalau ada yang tidak jelas, tidak apa-apa, tanyakan saja nanti ya. Yang jelas, HKO adalah untuk semua tenaga kerja, ya, baik itu laki-laki maupun perempuan. Ya. Tetapi penilaiannya berbeda, ya, perhitungan jamnya berbeda. HKO untuk pria itu adalah sama dengan 7 jam per hari. Ya. Kalau untuk wanita 0,7 pengalinya, ya, 0,7. Dari mana 0,7? Itu 5/7, 5 jam perempuan. Jadi dia itu dapat HKO-nya nanti itu dikali dengan 0,7. Ya. Misalkan dia berapa jam, nah itu kali 0,7. Nah ini nanti kalau ada yang belum jelas bisa tanyakan kepada pembimbing atau kepada tim. Ya. Jadi semua hal-hal yang terkait dengan kegiatan saudara di lapangan, baik itu kegiatan fisik maupun untuk mencatat kegiatan apa dan lama kegiatannya berapa dan orangnya berapa, itu saudara catat di dalam logbook. Ya, sekali lagi di dalam logbook. Nah, nanti kami akan mempersyaratkan pada waktu ujian saudara membawa logbook. Ya, gak apa-apa, nanti tim pengujinya tidak tahu. Ya, mungkin pembimbing saja yang tahu. Nah, untuk itu nanti saudara bisa diperlihatkan dari mana datangnya angka-angka yang saudara dapatkan itu. Misalkan pengolahan tanah pertama, pengolahan tanah kedua, pemeliharaan. Nah, pemeliharaannya masing-masing itu dari mana dapatnya? Bisa saja pemeliharaan itu saudara lakukan 3 hari dengan saudara sendiri. Ya. Nah, berapa jam per hari saudara kerja? Nah, kalau tidak ada catatan, bagaimana saudara dapat mendapatkan angka HKO-nya? Ya. Jadi untuk itu, di logbook lah yang berperan untuk diperhatikan. Berdasarkan logbook juga lah nanti baru bisa saudara membuat laporan tugas akhir. Ya. Itu data kunci yang perlu saudara pahami bahwa logbook mempunyai peranan yang penting sekali untuk membuat laporan saudara nanti. Segala permasalahan yang ada pun di dalam logbook juga dibuat. Ya. Jangan saudara buat di kertas lain, nanti hilang. Nah, apa permasalahannya, bagaimana cara mengulanginya, saudara tidak tahu lagi. Ya. Jadi diharapkan saudara gunakan logbook. Tiap kala buku yang isi berapa ya, 18, isi 18 atau ya 20 lah, itu sudah. Yang besar itu Pak Surya, yang besar itu yang biasa untuk seperti ukuran folio ya? Ya. Ukuran folio ya? Yang ya ukuran double folio yang seperti laporan itu. Ya, ukuran folio. Nah, gunakan itu keseragamannya nanti saudara gunakan itu, ya. Nah, nanti bagian-bagiannya nanti Bapak konsepkan nanti saya
ditempelkan di dinding ya, di pintu. Karena ada foto juga itu Pak Surya, ada foto Ya. nanti yang mau ditempelkan segala. Ya. Jadi di dalam itu juga saudara masukkan foto-fotonya, ya, foto-foto. Jadi ini penting, foto-foto ini segala kegiatan yang saudara lakukan paling tidak mewakili setiap kegiatan itu harus ada fotonya, ya. Tahapan kegiatan budidaya, ya, itu harus ada fotonya, ya. Itu akan tercermin nanti akan diketahui berapa orang jumlah tenaga kerjanya, ya. Nah, itu sebagai pedoman juga untuk menjadikan sebagai bahan untuk membuat laporan nanti. Ya. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, kalau ada kegiatan yang akan dirubah, nah itu diskusikan dengan pembimbing atau tim PUM ya. Kalau seandainya tidak dapat izin ya jangan dirubah. Ya. Kalau prinsipnya tidak mungkin dirubah ya jangan. Ya. Nah, kalau seandainya itu alasan saudara kuat, ya yang jelas saudara diskusikan dulu dengan pembimbing atau dan tim PUM. Ya. Dua-duanya harus diberitahu. Ya. Kalau hanya pembimbing saja beritahu, nanti kalau pas kami ke lapangan ada perubahan, berarti saudara dianggap menyalahi. Ya. Nah itu. Kemudian dari pengamatan, ini sudah disampaikan oleh Bu Bibi sebelumnya, apa saja pengamatannya ya. Nah, yang perlu dipahami lagi, jangan mungkin sudah Bapak berikan juga informasi sebelumnya, jangan lupa mengamati produksi pertanaman. Ini banyak yang tidak melakukan itu. Hanya mengamati produksi persatuan luas. Apakah itu 5 meter kali 5 meter, apakah 2 meter kali 2 meter, apakah per hektar, apakah per setengah hektar, ya, bukan itu. Atau per luas tanam. Per luas tanam itu real, itu perlu juga. Itu sudah wajib dilakukan ya. Tetapi pengamatan produksi atau hasil per tanaman ini akan menentukan nanti kita akan melihat bagaimana ada satu hal yang nanti kita di dalam tahun ini membuat korelasi. Ya. Bagaimana hubungan pengamatan yang saudara lakukan itu dengan produksi pertanaman. Ya. Nah, jadi ada satu penilaian lagi nanti akan kita coba mendiskusikan lagi ya dengan Dewi juga itu adalah korelasi karena saudara juga belajar tentang korelasi dan sudah ditambahkan lagi di dalam statistik terapan. Nah, apa hubungannya? Ini akan melihat bagaimana dari pengamatan yang saudara lakukan itu hubungannya yang erat dengan hasil. Jadi hasil per tanaman. Nah, mana yang erat? Nah, yang erat itulah sebetulnya bagaimana bisa kita tingkatkan. Ya. Nah, itu kata kuncinya di dalam melakukan aplikatif dari korelasi yang kita lakukan pengamatannya. Setiap pengamatan itu dan kita hubungkan dengan produksi per tanaman. Jadi semua pengamatan ada per tanaman dan produksi pun juga atau hasil pun juga harus per tanaman. Ada. Di samping nanti ada beras 100 biji, apa beras 1000 biji, ya. Nah itu juga bukan menghitung produksi itu. Nah ini yang perlu juga dipahami. Ada yang mengatakan untuk menghitung produksi berdasarkan beras 100 biji. Tidak. Beras 100 biji itu adalah untuk mengetahui ukuran biji itu. Ya. Ada ukuran yang bijinya besar-besar, maka beras 100 bijinya akan lebih berat. Berapa jumlahnya sama, tetapi beratnya berbeda, berarti ukuran bijinya yang berbeda. Ya. Nah, usaha peningkatan produksi yang saudara lakukan itulah yang menjadi patokan, dapatkah dia meningkatkan berat 100 biji, ya, atau tidak. Nah, itu hanya untuk melihat ukuran biji saja. Ya. Jadi bukan untuk menghitung hasil itu. Tapi untuk menghitung komponen hasil, menghitung hasil dengan menggunakan komponen hasil, ya bisa. Tapi kita tidak menggunakan komponen menghitung produksi berdasarkan komponen hasil, ya. Kita akan menghitung hasil itu real di lapangan, ya. Nah, realnya itu adalah berapa hasil yang saudara dapat per luasan areal yang saudara tanam. Bukan gabung dua-duanya ya, masing-masing perlakuan. Nah, itu untuk menjadikan patokan bagi saudara jangan sampai keliru nanti. Nah, hasil itu semuanya digabung semuanya, ya. Itu ada pengalaman yang lalu A dan B, perlakuan A dan B digabung. Dicampur semuanya, itu produksinya. Tetapi bagaimana saudara bisa mengetahui pengaruh perlakuan terhadap hasil? Ya, tidak dapat itu.
karena sudah dicampur. Jadi harus dipisahkan. Ya. Baik itu pengamatan dipisahkan antara pelakuan A dan B, kemudian hasilnya juga dipisahkan. Ya. Ini untuk mendapatkan nanti di dalam penghitungan analisis biaya finansial. Ya. Itu yang akan digunakan penghitungannya seperti itu. Nah, kemudian ada yang mau ditanyakan sampai di sini dulu sebelum Bapak masuk ke yang lain? Ya. Silakan. Silakan di mute yang mau ini. Dihidupkan mic-nya yang mau bertanya. Yang mau bertanya silakan. Ini perkuliahan pertama, silakan dipotong rambutnya ya biar rapi. Berarti jelas semua. Kalau tidak ada pertanyaan, lanjutkan ya. Nah, di dalam pelaksanaan nanti sudah ada beberapa yang Bapak sampaikan, sampai kepada pengamatan, juga sampai kepada hasil ya. Nah, kegiatan pasca panen itu saudara harus ikuti sesuai dengan dalam teknik budidaya. Ya. Panen dan pasca panen harus disesuaikan dengan teknik budidaya. Itu banyak sekali nanti saudara melakukannya banyak yang berimprovisasi ya. Nah, bagaimana caranya? Saudara menggunakan alat apa saja, bahan apa saja, itu silakan ya, sesuai. Asalkan nanti kalau ada penambahan alat, nah itu berarti saudara harus menambahkan di laporannya nanti. Jadi dari proposal ada bertambah ya, jangan lupa itu ya. Nah, walaupun itu nanti bahan dan alat, ya alat dan bahan yang sudah cantumkan itu ada yang ketinggalan, itu fatal juga ya. Itu dalam ujian nanti ditanyakan saudara untuk misalkan saja, saudara tidak lupa membuat koret. Berarti saudara nanti melakukan penyiangan dengan apa misalkan, ya. Dan lupa pula membuatnya misalkan. Nah itu kan fatal ya. Jadi tidak lengkap namanya dari laporan saudara ya. Selanjutnya jangan lupa membuat foto setiap kegiatan ya. Kita kalau mau foto ini zaman sudah berubah dan itu silakan saja ya. Yang fotonya ini tukang ya. Nah, ada juga nanti foto-foto yang akan membandingkan antara perlakuan itu, terutama ini dari hasil atau pengamatan komponen produksi ya. Bisa saja misalkan antara tongkol jagung yang berkelobot sama-sama yang berkelobot antara perlakuan A dan B. Kemudian tanpa kelobot ya, bijinya juga saudara bandingkan. Nah, itu untuk menunjukkan bahwa dari apa ya, apakah ada pengaruh yang jelas atau tidak ya. Baik, itu saja Bu Wiwi. Nah, untuk laporan nanti lebih lanjut analisis data itu kalau perlu kita ulang lagi ya. Kalau mungkin sudah lupa, nah mana apa nanti kita berikan kesempatan pada saudara untuk membahas lagi ya, untuk bagaimana mengolah datanya, UGT dan korelasi nanti ya. Tabel hasil nanti akan kita tampilkan ya. Oke Bu Wiwi, buat sementara kita dulu ya. Baik Pak Surya, terima kasih banyak, sudah banyak yang disampaikan oleh Pak Surya. Tadi mohon diperhatikan betul ya, apa penjelasan tadi itu adalah teknis pelaksanaan kita di lapangan. Jadi setiap kegiatan apapun konsultasikan dengan pembimbing atau dengan penjab di antara salah satu kami. Jadi jangan sampai nanti salah, jangan sampai juga panen sebelum tidak lapor, jadi langsung dipanen aja. Nanti takutnya ada yang salah di dalam panen. Jadi paling tidak lapor kepada penjab. Nah, jadi nanti setelah selesai ini sudah di-share link. Jadi mohon diperhatikan betul apa saja syarat-syarat yang apa
yang tadi seperti arahnya menghadap kemana, yang rapat dan yang jauh mana itu. Kemudian selanjutnya terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Agus Tamar, Bu Ayu dan Bu Dela. Dan ini kita menunggu juga Ibu Mufli Hayati, apa sudah hadir ya di sini Bu Ati untuk memberikan tambahan barangkali? Bu Wi, ada tambahan Ibu sedikit, Bu Ati. Wi? Ya. Oh ya, silakan Pak. Nah, ini ada satu lagi ini. Ini saudara masing-masing pada lahan. Tapi samping kegiatan di samping lahannya saudara sendiri itu sembuh tinggi zaman yang lalu. Ya. Nah, itu tidak ada kejadian seperti nanti. Itu adalah kerjasamanya itu, ya, membabat semua rumah yang tumbuh supaya apa? Nah, ini akan mudah nanti tikus sarang. Ya, tikus ini menjadi momok di dalam pum. Ya. Jadi harapkan sekali saudara bagaimana memelihara tanamannya dan melakukan pengendalian gulma di seluruh areal itu. Ya, supaya apa? Tikus ini menjadi masalah. Samping gulma yang terlalu tinggi itu akan menghalangi cahaya matahari pada tanaman saudara nanti. Ya. Nah, ini saja tambahan saudara hanya melakukan untuk lahan saudara saja, tetapi sekelilingnya tidak dibersihkan. Ya. Nah, itu nanti Bapak akan melihat itu supaya ada yang mengomandoinya, ya, mengajak temannya yang lain untuk dapat melakukan pemeliharaan tanamannya yang atau mengendalikan bersama-sama. Ya. Tidak ada satu bisa. Oke, Bu Wi. Baik, terima kasih Pak Surya sudah wanti-wanti beliau ya, banyak yang harus kita pedomani dan kalau kita lupa setiap apa yang kita dengar itu dicatat. Tulis apa yang kita lakukan apa yang kita tulis. Itu prinsip di dalam GMS ya. Jadi terima kasih banyak Ibu Yuma telah memberikan fasilitas link Zoom beliau. Kemudian ini masih menunggu Ibu Ati kalau hadir ini waktunya ada 8 menit lagi kalau masih bisa atau nitip numpang di tempat Bu Yuma saja Bu Ati. Kami mau minta beliau untuk memberikan beberapa masukan. Bu Yuma bisa minta tolong Bu Ati untuk dimintakan waktunya. Karena nampaknya belum hadir di sini. Ibu Ati. Oh, sudah hadir. Bu Ati, terima kasih atas kehadirannya. Ibu Mufli Hayati, mohon memberikan tambahan tentang ini ya, lebih spesifik kepada aspek pasar dan peluang pasar. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Surya, tapi kami ingin mendengar juga penjelasan dari Ibu ya. Mohon untuk ini dipersilakan Ibu Mufli Hayati. Sudah masuk Bu Yuma, Bu Ati? Namanya sudah ada di partisipan. Minta tolong disampaikan di sana secara offline kalau ada Bu Ati di situ. Oke, ini beliau. Silakan Bu Ati langsung ditodong begitu masuk. Langsung kerja. Langsung ya. Langsung Bu Ati silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini orangnya mana? Let me see your face. I cannot talk only by myself. Ya, yeah? Not a good idea. Baru muncul. Oke. Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini Penjab minta Bu Ati untuk menjelaskan mengenai aspek pasar, ya. Nah, sebelum saya menjelaskan, saya ingin tahu dulu apakah ada di antara Anda yang belum paham untuk mencari aspek pasar. Sebelum saya jelaskan ya. Silakan. Siapa yang belum paham? Atau sudah paham semuanya?
Belum paham Komoditi diam, sudah paham diam. apa? Diam ini paham atau belum paham? Ngomonglah, kok sulit Silakan. kali. Ada yang belum paham? Ya, buka ininya, kameranya. Camera open, ya. Camera open, all of you. Camera open. Suci, Diki, Aldi, Mardia, Reza, Rifani, Elina. Banyak yang lampu saja ininya, Bu. Sudah, Bu, sudah dihidupkan, Bu. Yoli belum. Bu Ati, di mute suaranya. Bu Ati. Bu Ati. Tolong Bu Yuma sampaikan ke Bu Ati, Bu Yuma. Oke, udah. Oke. Sudah, oke. Nah, siapa yang apa namanya di antara Anda yang belum paham mengenai aspek pasar? Menentukan mencari aspek pasar. Bagi yang belum mengerti, coba raise your hand, ungkapkan apa maksudnya di mana letak tidak pahamnya baru saya bisa jelaskan. Silakan. Siapa yang mau berbicara? Silakan yang tidak paham. Atau sudah paham semua? Kalau sudah paham semua kan tidak perlu saya berbicara ya. Oke, siapa yang mau berbicara? Coba jagung manis. Siapa yang jagung manis? Angkat tangan jagung manis. Raise hand. Kayaknya sudah paham semua ini Bu Wiwi. Iya, perlu kali. Nggak ada, ditanya paham, nggak ada yang jawab. Ditanya nggak paham, nggak ada yang jawab. Ini gimana Surya? Semester 6 ini itu responnya ya. Nggak ada, jadi nggak tahu kita itu kalau kayak gitu. Iya, saya memang tipe orang yang tidak mau wasting time untuk hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Kalau rasanya Anda sudah paham, mungkin I'd better leave a Zoom meeting ya. Tidak perlu lagi Bu Ati ada di Zoom meeting. Ya, kalau memang Anda sudah paham semuanya. Tapi kalau ada yang menemukan permasalahan, kita akan bantu ya. Kita akan bantu. Nggak ada ya? Atau orang jangan-jangan nggak ada orang ini Bu Wiwi? Ya, mungkin cuma gambar aja yang ada. Iya, videonya juga hilang timbul ini orangnya ya. Kalau video yang hilang orangnya timbul juga hilang timbul. Ada yang terputus-putus, Bu. Tapi sepertinya tidak ada yang menemukan permasalahan. Mungkin karena sudah selesai semua aspek pasarnya. Cuman yang saya khawatirkan, apakah aspek pasar yang ditulis itu sudah memenuhi syarat. Seperti kemarin ya, saya setiap kali menguji, saya lihat ya, misalnya untuk kacang tanah. Ya, kacang tanah, permintaannya itu hanya, kalau nggak salah saya, produksinya hanya kilogram satuannya. Ya. Kemudian tiba-tiba di peluang pasar dia berubah sendiri menjadi ton, ya seperti siluman ya. Tim salabim jadi ton gitu ya. Nah itu tentu salah ya. Nah untuk yang komoditinya kacang tanah, kebetulan saya sudah menggait anak saya ya untuk aspek pasarnya. Itu untuk 50 kota berdasarkan data BPS, produksinya itu melebihi dari permintaan. Kalau kita lihat
berdasarkan konsumsi dari masyarakat, berdasarkan data konsumsi kacang tanah, ya. Ada data beberapa komoditi pangan konsumsinya, kemudian nanti untuk mencari kebutuhan atau permintaan itu dikalikan dengan jumlah penduduk. Nah, setelah dikalikan dengan jumlah penduduk, itu jumlahnya lebih kecil dibandingkan produksi yang dikeluarkan oleh BPS. Walaupun sebenarnya data BPS itu juga tidak begitu tidak begitu meyakinkan kita tidak begitu yakin dengan data BPS, tapi bagaimanapun kita harus ada pegangan yang akan kita ajukan sebagai landasan, ya. Kita nggak bisa hanya mengarang-ngarang. Walaupun BPS itu bekerja juga tidak sesuai dengan yang yang sebenarnya realitanya, tapi kita tidak bisa mengarang-ngarang. Memang begitu data BPS, kita yakini saja begitu, walaupun dalam hati kita tidak yakin, ya. Masa sebanyak ini produksi kacang tanah di 50 kota, kita tidak pernah lihat lahan kacang tanah yang begitu banyak. Bagaimana lagi? Memang itu yang harus kita pegang, ya. Kemudian kita coba mengolah, ya. Itu dari tahun lalu saya menggait anaknya Pak Beni Warman, ya, menggait untuk mengolah aspek pasar kacang tanah. Itu memang tidak ketemu kalau kita memakai kabupaten 50 kota, ya. Kemudian kita cari alternatif, ya. Kita cari alternatif, kita pakai data Kota Payakumbuh, ya. Kota Payakumbuh yang kita pakai. Karena Payakumbuh itu tidak ada produksi kacang tanah, jadi kita bisa mencari aspek pasar. Ketika saya coba menggabungkan antara 50 kota dan Kota Payakumbuh, peluang pasarnya juga masih minus, ya. Mungkin untuk jagung manis juga bermasalah, ya, tapi tidak ada yang raise hand ini, ya. Apakah sudah menemukan solusi untuk jagung manis? Coba yang jagung manis Vinta, apa sudah paham Vinta? Vinta, Diki? Belum, Bu. Nah, kalau belum tanya lah, kok pada pelit ngomong aja. Tanya lah apa yang mau ditanyakan. Di mana letak kendalanya di mana? Sampaikan Vinta. Kendalanya di mana, Vinta? Kalau jagung manis ini kan nggak ada datanya di BPS, Bu. Jadi bagaimana kami mendapatkan aspek pasar itu, Bu? Oke, untuk jagung manis, ya, tidak ada datanya di BPS. Itu memang tidak ada. Saya malah pulang hari Minggu, 2 minggu yang lalu, saya pulang dari Padang. Kebetulan satu bus kampus, ya, dengan orang yang bekerja di BPS. Saya tanya langsung, ya. Kemudian saya sarankan untuk mendata jagung manis. Dia bilang memang tidak, Bu, tidak. Karena selama ini kami hanya mendata jagung pipil, ya. Nah, ini tentu saja tidak bisa karena jagung pipil peruntukannya untuk ayam, sementara jagung manis itu untuk kita manusia, ya. Nah, oleh karena itu jagung manis bukanlah komoditi baru di budidaya tanaman pangan. Mungkin sekitar hampir 10 tahun yang lalu kita sudah menanam jagung manis juga, mahasiswa sudah menanam jagung manis juga, ya. Saya ingat dulu pertama kali jagung manis itu anaknya Bu Neti, ya, yang ujian dengan saya di ruang 13 ini, ya. Nah, itu memang Anda harus bekerja keras untuk mencari datanya, ya. Anda bisa saja sekelompok jagung manis itu akan berbagi tugas untuk mencari di mana saja ada agen yang menjual jagung manis. Biasanya mereka akan menjualnya ke daerah Riau, Pekanbaru, ya. Itu bisa Anda datangi beberapa agen, 1, 2, 3, 4, 5, mungkin 10 agen. Sinyal sepertinya Bu Ati. Putus ya Bu Ati, ya? Bu Ati terputus ya, Vinta? Iya, Bu.
Oh, terputus beliau. Baik, karena jam 9.05 kita ada kuliah daring dengan Ibu Rinda. Oleh karena itu, untuk yang sesi untuk kuliah umum pagi ini kita cukupkan dulu sekian. Nanti kita akan adakan lagi Zoom kalau kalian memerlukan. Baik. Ibu Ati, mohon maaf Bu Ati, saya kira tadi putus Ya. Ibu. Iya, internetnya terputus. Internetnya terputus, jadi mungkin kalau untuk aspek pasar mungkin lebih baik menemui saya saja, nanti kelompoknya akan. Baik, berarti demikian ya Bu Ati. Terima kasih banyak. Ya, berarti demikian yang disampaikan oleh Ibu Ati. Ini sebentar Miss Reza mungkin mau ada raise hand ini. Kita berikan waktu setengah menit Miss, karena jam 9.05 anak-anak udah kuliah dengan Bu Rinda ini. Nanti kita izinkan ke Bu Rinda. Ya, Miss terima Reza, kasih Bu. raise hand ya? Ya, silakan terima kasih Miss. Bu Yumi. Jadi begini, saya singkat aja. Ini ada saran sedikit buat pelaksanaan PUM kita. Bagaimana kalau ketika mahasiswa melakukan pembuatan teknologi, itu mereka melakukan rekaman videonya, Bu. Jadi kita bisa melihat langsung bagaimana mereka melakukan proses pembuatan teknologi itu. Kalau memang tidak merepotkan. Jadi hanya pada proses pembuatan teknologi. Ada videonya begitu. Nah, mungkin itu aja Bu. Terima kasih. Baik Miss, terima kasih Miss. Tadi waktu awal sudah saya sampaikan juga kepada seluruh mahasiswa untuk merekam kegiatan pembuatan teknologinya karena akan dimasukkan ke YouTube Prodi Pangan. Jadi ini akan ada kesalahan atau tidak seperti itu. Vanessa, ada raise hand ya? Enggak? Soalnya ini waktunya habis, ini mau masuk dengan Bu Rinda, ini udah telat 2 menit. Jadi saya mohon maaf, ini dicukupkan dulu sekian. Kepada Ibu Ati, terima kasih banyak. Nanti kita mau minta beliau untuk membimbing kalau nanti ada aspek pasar yang diperlukan bagi mahasiswa kita, silakan langsung konsultasi. Walaupun tadi sudah disampaikan juga ya oleh Pak Surya. Demikian, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu, Pak Surya, Ibu Dela, Bu Ayu, Bu Yuma yang sudah memfasilitasi Zoom, kemudian Pak Agus, Miss Reza, Bu Ati, dan mungkin Bapak Ibu yang hadir tapi saya belum sempat melihatnya. Terima kasih banyak anak-anak semua, semangat, kemudian juga disiplin terhadap waktu dan juga kegiatan. Jangan ada malas-malas ya. Terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari saya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, foto bersama, ada yang mau ngambil? Ibu udah ambil tadi fotonya? Nggak usah. Mau foto bersama? Silakan diambil salah satu. Vanessa? Anissa atau Wanda, silakan diambil. Siapa yang mau ambil? Bu Ayu? Bu Ayu? Iya, Bu. Bu Ayu tolong ambilin. Tadi Ibu udah fotoin sih. Ya, Bu. Screenshot, Bu. Sudah, Bu Ayu? Oh, Bu Ayu nggak connect mungkin. Oke, udah difoto tadi sama Ibu, biar aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.